Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Ainul Zamil dari Prodi PAI. Nah, di sini saya akan membahas mengenai iman yang saya ambil dari kitab Tauhid Jilid 2. Identitas buku. Judul asli dari buku ini yaitu At-Tauhid li As-Saf As-Sani Al-Ali, yang ditulis oleh tim ahli dari ilmu tauhid. Nah, buku ini diterjemahkan oleh Agus Hasan Basori LC yang diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta pada tanggal 6 Sya'ban 1419 Hijriah. Kemudian isi dari buku ini ada 8 bab. Bab yang pertama, pembahasan tentang iman. Kemudian bab yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pembahasan mengenai beriman kepada malaikat. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, beriman kepada para rasul. Yang keenam, beriman kepada hari akhir. Yang ketujuh, beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah. Di sini saya akan membahas bab 1. Bab 1 ini memiliki 7 pasal. Pasal yang pertama mengenai makna iman, pasal yang kedua mengenai hakikat iman, pasal yang ketiga mengenai rukun iman dan cabang-cabangnya, pasal yang keempat mengenai hal-hal yang membatalkan iman, pasal yang kelima mengenai hukum pelaku dosa besar, pasal yang keenam mengenai dampak maksiat terhadap iman, dan pasal yang ketujuh mengenai iman kepada yang gaib. Nah, di sini saya akan membahas 3 pasal saja, yaitu mengenai makna iman, hakikat iman, dan rukun iman juga cabang-cabangnya. Langsung saja pasal yang pertama mengenai makna iman. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, ini adalah pendapat jumhur, dan Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan ijma para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau atas pengertian tersebut. Kemudian penjelasan mengenai definisi iman. Maksud dari membenarkan dengan hati yaitu menerima segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian maksud dari mengikrarkan dengan lisan yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian maksud dari mengamalkan dengan anggota badan yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedangkan anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Yang selanjutnya, dalil-dalil kaum salaf. Para salaf bersandar kepada berbagai dalil, diantaranya yang pertama yaitu firman Allah dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 31, yang artinya, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir menyatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2-4, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kemudian dalil yang ketiga yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa danaha imatatul ada anit thoriq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang artinya iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau gangguan dari tengah jalan. Sedang rasa malu itu juga salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya pasal yang kedua mengenai hakikat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Dalam ayat ini Allah menjelaskan mengenai orang-orang beriman yang hatinya lembut dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kemudian dalam Quran surat Al-Anfal ayat 74, dalam ayat ini menjelaskan mengenai iman yang kokoh dan juga amal perbuatan yang menjadi buah dari keimanan tersebut. Nah, yang selanjutnya mengenai makna Islam dan iman. Rasulullah SAW banyak menamakan beberapa perkara dengan sebutan Islam, umpamanya seperti taslimul qalbi atau penyerahan hati, salamatun nas minal lisan wal yad, tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangan, memberi makan serta ucapan yang baik. Nah, semua perkara ini yaitu yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai Islam yang mengandung nilai penyerahan diri, ketundukan, dan juga kepatuhan yang nyata. Kemudian makna iman. Syiar-syiar atau amalan-amalan yang bersifat lahiriah yang disertai dengan iman dalam dada, itulah yang disebut iman. Dan makna Islam mencakup pembenaran hati dan amalan perbuatan, dan itulah istislam atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya pasal ketiga mengenai rukun iman dan cabang-cabangnya. Yang pertama, rukun iman. Arkanun adalah bentuk jama dari rukun atau rukun, yang berarti sisi sesuatu yang paling kuat. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun iman adalah sesuatu yang menjadi sendi tegaknya iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang kedua, cabang-cabang iman. Asyu'abu adalah bentuk jama dari syu'bah, yang artinya segolongan dan sekelompok dari sesuatu. Sedangkan syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang bermacam-macam, jumlahnya banyak, lebih dari 72 cabang. Dalam hadis lain disebutkan bahwa cabang-cabangnya itu lebih dari 70 buah. Nah, sebagai penjelasannya, sebagian dari cabang-cabang iman itu ada yang berupa rukun dan usul yang dapat menghilangkan iman manakala ia ditinggalkan, seperti mengingkari adanya hari akhir, dan sebagiannya lagi ada yang bersifat furu, yang apabila meninggalkannya tidak membuat hilangnya iman, sekalipun tetap menurunkan kadar iman dan membuat fisik seperti tidak memuliakan tetangga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman yang mendengarkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan baik dalam penyampaian segi materi ataupun dalam perkataannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.